Halo kawan-kawan, Anda ini sedang tidak salah menyaksikan video ya. Ini saya sengaja memang memperlihatkan saya kebetulan memiliki ada beberapa dokumen di sini. Saya akan menunjukkan ini yang ada tumpukan banyak ini adalah struk-struk hasil dari kawan-kawan belanja ya. Belanjanya artinya ini kebutuhan kantor. Tidak cuman ini. Nah, ini kalau kawan-kawan bisa melihat dalam satu buah box ini adalah isinya nota, kwitansi dan segala macam yang memang sudah digunakan oleh kawan-kawan semuanya di sini ya, di kantor ini untuk belanja. Nah, seorang bendahara nanti yang pertama ketika dia nanti akan memberikan uang, terus kemudian uang itu akan dibelanjakan oleh pada bagian yang membutuhkan. Bagian-bagian tersebut akan mengembalikan laporan itu dalam bentuk salah satunya adalah ini, bukti untuk hasil belanjanya. Setelah itu, seorang bendahara nanti atau bagian keuangan itu nanti akan membuatkan format laporan. Ini adalah beberapa contoh. Kawan-kawan bisa melihat ini basicnya menggunakan Excel ya. Nah, Excel ini itu memuat segala macam hal anggaran bulanan. Di sini mulai berapa jumlah yang diterima kasnya, terus kemudian siapa saja yang ini ingin membelanjakannya, terus kemudian ini digunakan untuk apa, ini semuanya ada di sini. Nah, ini adalah salah satu contoh tampilan orang-orang yang ada di bagian administrasi keuangan dalam hal pengelolaan keuangan organisasi. Nah, silakan kawan-kawan menyaksikan materi yang sudah saya buat. Materi ini terkait dengan laporan keuangan ya, anggaran keuangan kaitannya dalam hal administrasi keuangan ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Kemudian silahkan Anda tinggalkan komentar terkait dengan informasi yang nanti kita berikan. Kawan-kawan administrasi keuangan, mari kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan OTK keuangan. Nah, ketika minggu lalu kita sudah membahas tentang seluk-beluk administrasi keuangan, kali ini saya akan masuk pada fungsi administrasi keuangan. Nah, saya harus mengingatkan kawan-kawan lagi terkait dengan administrasi keuangan ini, mohon bisa dibagi menjadi dua kata. Yang pertama adalah kata administrasi, kemudian yang kedua adalah kata keuangan. Kuncinya adalah ini, kita untuk memahami. Administrasi ini adalah segala hal yang sifatnya adalah berkegiatan terkait dengan dokumen, kertas-kertas, tulis menulis, kemudian catat mencatat, semuanya ini adalah administrasi pelayanan ya. Kemudian yang kedua adalah keuangan, yang sifatnya dia adalah berhubungan dengan keluar dan masuknya uang. Jadi bisa dikatakan ini adalah salah satunya adalah terkait dengan pencatatan uang keluar dan masuk. Nah, fungsi administrasi keuangan sendiri yang pertama jelas dia adalah mengadakan pencatatan dari semua kegiatan yang melibatkan keuangan apapun itu ya. Nah, hasil catatan ini itu digunakan sebagai alat pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai sumber informasi. Ini kalau saya mengatakan bahwa yang nomor satu ini adalah fungsi dari administrasi keuangan yang memang paling dasar banget. Pencatatan tentang semua hal tentang kegiatan keuangan. Catatan tersebut digunakan untuk tanggung jawab dan juga sumber informasi. Nah, itu sangat cukup sekali untuk menggambarkan fungsi dari administrasi keuangan. Kemudian yang kedua, bertujuan untuk mengelola keuangan suatu organisasi ya, penerimaan, pengeluaran, kemudian apa saja yang dikeluarkan, bukti terkait dengan belanjaannya itu apa saja. Nah, itu semuanya tertulis dengan rapi. Nah, yang ketiga sebagai bahan evaluasi dan juga sekaligus analisa penggunaan dana. Tadi seperti yang saya katakan, dapat berapa, digunakan untuk apa, sisanya berapa. Terus kemudian bisa dianalisa juga penggunaan dananya. Ini efektif atau tidak, ini penting atau tidak, lalu kemudian kenapa harus harganya sekian. Nah, itu semuanya bisa dianalisa dengan baik karena ada catatan terkait dengan administrasi keuangan ini. Lalu kemudian yang keempat, digunakan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan program kerja. Itu yang paling jelas. Bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan program kerja berikutnya. Yang kelima, itu digunakan sebagai tolok ukur penyusunan rencana anggaran program kerja pada tahun berikutnya. Ada semacam kayak fungsi kearsipan di sini ya. Karena sekali lagi berhubungan dengan kegiatan
administrasi. Ini 1 sampai 5 adalah fungsi dari administrasi keuangan. Kita lihat selanjutnya. Nah, berbicara tentang administrasi keuangan, kita tidak lepas dari yang namanya anggaran. Ya kan? Nah, anggaran ini disebut sebagai rencana pemasukan dan pengeluaran keuangan yang dibuat dalam jangka waktu tertentu. Di mana sekali lagi rencana ini itu semuanya berbasis pada catatan atau pencatatan. Tergantung nanti pencatatannya itu, kalau sekarang sudah era teknologi berarti sudah bergeser pada pencatatan yang sudah era IT, itu anggaran. Lalu kemudian berikutnya, ketentuan perumusan anggaran. Di mana di sini saya menyebutkan untuk merumuskan anggaran ketentuannya itu ada 3. Yang pertama, itu harus sesuai dengan rencana kegiatan, ya. Sesuai dengan program kerja dalam jangka waktu tertentu, apa saja yang harus dilakukan, itu semuanya harus sesuai atau sama. Yang kedua, sesuai dengan sumber pendapatan ditentukannya kegiatan tersebut. Yang ketiga, itu meliputi tata tertib atau aturan yang berkaitan dengan keluar masuknya keuangan organisasi. Yang boleh dibelanjakan itu untuk apa saja. Berapa yang harus dikeluarkan, kemudian berapa sisa yang harus dimiliki. Itu semuanya harus memenuhi tata tertib tersebut. Tidak boleh lebih dari ketentuan yang memang sudah ditentukan. Jika ternyata lebih, berarti di situ ada maladministrasi atau hal-hal yang sifatnya dia di luar tata tertib administrasi. Dan itu tidak boleh. Kawan-kawan harus mengetahui itu, apalagi ini berhubungan dengan uang atau keuangan. Nah, kemudian saya tulis di sini bagaimanakah langkah untuk penyusunan anggaran. Ada 5 step yang saya tulis. Yang pertama, ya, silahkan untuk dicek program atau kegiatannya, spesifikasinya seperti apa. Kemudian di sini ada tulisan detail programnya, akan dilaksanakan di mana, membutuhkan berapa dana, berapa orang, lalu kemudian secara sarprasnya apa yang dibutuhkan, itu semuanya ditulis sehingga nanti akan jelas terlihat berapa dana yang harus kita sediakan. Termasuk juga nanti di dalamnya adalah berapa biaya yang harus saya sediakan untuk nanti biaya yang lain-lain. Nah, setelah itu semuanya masuk, tertulis dengan rapi, akhirnya kita ada di bagian hitung-hitungan, alokasi anggaran. Alokasi anggaran ini nanti hubungannya perhitungan antara berapa kas yang dimiliki oleh sekretaris, ya, terus kemudian berapa kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Jika memang ternyata perusahaan bisa membiayai secara full, berarti misal para peserta, para karyawan yang ikut nanti dia tidak usah ditarik iuran atau pungutan. Tapi sebaliknya, kalau ternyata misal semuanya tidak bisa di-cover, yang di-cover itu hanya sekian, berarti sisanya itu harus ada solusi. Ini diambilkan dari mana? Apakah itu iuran dari para karyawan, ataukah hal-hal yang lain? Itu harus jelas. Lalu kemudian ada susunan anggaran, mulai disusun semua kebutuhan, ya, terus kemudian semua detailnya, semua sudah tulis. Yang terakhir, yang paling penting ini adalah ada aspek kontrol. Terkadang itu semua hal yang sudah kita rencanakan bisa hilang karena ini adalah hubungannya dengan uang kalau aspek kontrol ini itu tidak dilakukan dengan baik. Nah, aspek kontrol ini mari kita lihat gambar di sebelah. Kontrol ini caranya bagaimana? Atau kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan ini. Supaya efektif, supaya efisien, perhitungannya tepat, penggunaannya juga tepat, sehingga itu mendukung adanya transparansi. Sehingga bisa dikatakan transparansi ini adalah salah satu cara untuk mengontrol anggaran yang ada, kegiatan yang ada, dan itu dipublikasikan kepada khalayak umum. Nah, itu disebut dari transparan sebagai salah satu cara untuk kontrol. Nah, silakan coba untuk dipahami dulu terkait dengan langkah penyusunan anggaran ini, sehingga kawan-kawan itu nanti tidak salah urutan. Beberapa yang salah urutan itu biasanya adalah seperti ini. Kadang itu mengajukan uang terlebih dahulu, tetapi tidak dirinci kebutuhan saya apa. Terkadang asal kira-kira. Ternyata setelah dapat uang, digunakan untuk kegiatan, ternyata uangnya kurang. Nah, pertanyaan sekarang adalah kalau misal seperti itu, kurangnya harus kemana? Kan bingung kan? Ya, supaya tidak terjadi kebingungan yang seperti itu, runutannya yang paling bagus adalah seperti ini. Dilihat dulu kegiatannya seperti apa, detail programnya,
berapa orang, terus kemudian kebutuhan apa saja, kemudian baru dirupiahkan per itemnya. Total semuanya, susunan anggaran jadi, diajukan, kemudian pelaksanaannya ada aspek kontrolnya. Selanjutnya, dalam hal mengontrol anggaran, apa yang harus dilakukan? Nah, paling tidak kita bisa melihat di sini ada 3 hal yang harus bisa dilakukan untuk mengontrol anggaran. Yang pertama, pengeluaran itu harus sesuai rencana. Jangan sampai pengeluaran itu ternyata di luar pos-pos yang sudah direncanakan. Dampaknya apa? Ya tadi, kalau ada kekurangan, itu repot. Siapa yang nanti akan menambah kekurangannya? Kemudian yang kedua, sekecil apapun pengeluaran dan pemasukan itu harus dicatat. Ini mutlak, tidak boleh tidak. Apalagi ini bukan kegiatan kita pribadi. Bukan uang kita pribadi. Kita awalnya minta, ya, kemudian nanti akhirnya setelah kegiatan selesai pun juga akan dilaporkan, sehingga nanti apapun yang terjadi terkait dengan pengeluaran, pemasukan, itu semuanya harus dicatat. Karena apa? Semuanya nanti ada aspek pertanggungjawaban. Aspek pertanggungjawaban ini ada hal-hal yang memang harus diikuti aturan mainnya, ya. Katanya ada yang menyebut bahwa orang yang ada di bagian keuangan itu katanya tidak boleh kelewat kreatif. Soalnya kalau kelewat kreatif nanti itu dia bisa melampaui dari hal-hal yang ternyata yang sudah direncanakan. Khawatirnya adalah, sekali lagi, ini bukan uang pribadi. Ini adalah uang perusahaan, di mana penggunaannya itu harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini saya memiliki contoh, ya. Contoh terkait dengan surat pertanggungjawaban, anggap saja sebagai gambaran real, ya. Ini adalah uang yang diterima dari bendahara, di mana uang itu totalnya kita ambil paling gampang, misal nominal yang kecil Rp98.000, ya kan? Kita terima uang dari bendahara Rp98.000. Nah, di sini pada tahap berikutnya untuk menjaga transparansi, nah itu harus dirincikan dengan detail habis untuk apa saja ini uang Rp98.000 ini. Hal-hal yang sifatnya paling kecil sekalipun itu harus ditulis. Ya, semisal digunakan untuk pengadaan proposal sebanyak 30 eksemplar, di mana satunya itu membutuhkan biaya 3.000. Berarti 3.000 kali 30 otomatis 90.000. Masih sisa 8.000. 8.000-nya ini digunakan untuk apa? Total 98.000 pas habis, sisa berarti 0. Plus lagi, ketika apa yang kita tulis nanti bisa disertai dengan bukti-bukti tertulis, ya, terkait dengan nota-nota pembelian. Itu akan alangkah lebih bagus dan memang wajib kalau saya mengatakan. Karena apa? Kita sedang menjaga transparansi. Selanjutnya, kalau kita sudah melakukan kegiatan, lalu kemudian diminta untuk membuat laporan keuangan, laporan keuangan ini kita harus tahu tujuannya adalah untuk monitoring dan sumber evaluasi. Sumber informasi juga jelas, perencanaan program juga jelas. Sehingga kalau saya gambarkan adalah laporan keuangan ini digunakan untuk ngecek. Saya ngasih uang 100 juta. 100 juta ini digunakan untuk apa saja? Saya ngeceknya dari laporan keuangan. Itu ada aspek monitoring, ya, ada aspek sumber informasi. Lalu kemudian saya ternyata di tahun berikutnya juga akan ngasih uang kepada bendahara ini. Saya ngelihat kemarin saya kasih berapa ya? Oh, ternyata saya berikan 100 juta. Kira-kira cukup tidak ya? Nah, saya melihatnya adalah di tahun kemarin. Kira-kira 100 juta di tahun kemarin itu dia kurang, lebih, atau bagaimana? Nah, saya akhirnya lihat lagi, catatan lagi di laporan keuangannya. Di situ ada aspek evaluasi dan juga ada aspek untuk perencanaan program. Nah, berikutnya di sini saya punya gambar ini, kawan-kawan. Ada panitia, ada ketua jurusan, pembantu dekan 3 misal, terus kemudian ada pembantu rektor 3. Anggap saja ini adalah birokrasi yang harus dilalui oleh teman-teman yang biasanya mengurusi kegiatan kemahasiswaan.
dan biasanya minta uang ke kampus. Nah, itu contohnya. Sehingga ada satu panitia, dia ingin melakukan suatu kegiatan, dia melakukan konsultasi kepada ketua jurusan. Ketua jurusan nanti akan mereview dari proposal yang sudah diajukan. Apa tujuan kegiatan, terus kemudian mau dilaksanakan di mana, sasarannya apa, termasuk juga di dalamnya adalah kebutuhan anggarannya itu berapa. Karena di sini akan tertulis uang kegiatan ini itu nanti akan diambilkan dari mana. Kalau iuran itu nanti teman-teman di proposalnya akan menulis dari iuran, misal iuran mahasiswa sebanyak sekian ratus mahasiswa, satu anaknya dikenakan 200.000 misal. Itu semuanya tertulis komplit. Dan misal ternyata karena ini adalah kegiatan kampus, kawan-kawan mengajukan untuk dana kegiatan kemahasiswaan kepada kampus. Sehingga kepala jurusan akan mereview proposalnya kawan-kawan panitia, dan ternyata kalau sudah oke, diajukan naik ke pembantu dekan 3, bagian kemahasiswaan. Nanti kalau sudah direview ternyata juga oke, teman-teman diminta untuk naik ke pembantu rektor 3 bagian kemahasiswaan, di mana uang dan segala macamnya ACC akhir itu ada di sini. Nah, kalau ternyata memang kawan-kawan itu nanti dinyatakan oke, dana juga tidak ada masalah, terus kemudian dana itu bisa dicairkan, lalu kawan-kawan proposalnya akan di ACC. Nah, jalur ini itu tentunya nanti biasanya tiap organisasi memiliki alur yang berbeda. Ini adalah hanya sekedar contoh alur birokrasi di mana kawan-kawan biasanya ketika mengajukan administrasi keuangan, ini adalah bagian-bagian yang harus dilalui terlebih dahulu. Nah, yang paling parah dalam pengurusan administrasi keuangan adalah poin yang ini. Ya, yang nomor satu, yang pada poin ketiga ini ditulis adalah pengusulan anggaran itu sesuai dengan tupoksi pada bagian masing-masing. Tadi saya mengatakan bahwa PD3 dan PR3 ini adalah beliau-beliau yang membidangi pada bagian kemahasiswaan dan juga kegiatan-kegiatannya. Maka kalau kita mau mengajukan keuangan kemahasiswaan, itu pasti kepada beliau-beliau ini. Karena nanti PD1, PD2, atau PR1, PR2 itu bidangnya sudah lain. Sehingga kita tidak bisa mengajukan keuangan pada beliau-beliau yang lain. Fokus ke poin keempat. Ketika kawan-kawan tidak bisa memahami alur birokrasi yang berjalan, ya, itu nanti dipastikan akan ada kendala pada administrasi keuangan yang ingin diajukan. Itu sudah pasti. Lawang ibaratnya kayak semacam kita itu mau ngadain tamasya, ya, atau kita mau piknik berlibur gitu ya. Kita ngajuin proposal uangnya itu bukan kepada bapak dan ibu kita. Ternyata malah kita ngajuinnya kepada saudara kita misal, adik kita misal. Nah, itu jelas mungkin nggak akan dapat uang lah kan gitu. Karena yang paling jelas yang punya uang, yang ngurusi segalanya itu adalah orang-orang tua kita. Nah, ini adalah salah satu contoh. Sehingga ketika kawan-kawan itu membicarakan tentang administrasi keuangan, selain diurusi terkait dengan catatannya, terus kemudian transparansinya, harus dipahami juga alur birokrasi yang ada. Karena ketika Anda itu salah alur atau tidak paham alur, maka uang yang Anda ajukan itu tentu tidak akan diterima dengan baik. Tidak akan diterima, tidak akan dapat kucuran dana dan sebagainya malah. Nah, berikutnya di sini itu ada dokumen pengajuan uang tunai. Kita akan mencoba untuk yang namanya kelengkapan administrasi, ya. Khususnya adalah pengajuan secara tunai. Ini ada beberapa hal yang nanti harus kawan-kawan siapkan. Artinya ketika kita membicarakan birokrasi, uang itu keluar itu bukan tidak sengaja. Uang keluar itu pasti karena ada asal muasalnya. Dan asal muasalnya itu karena kita membicarakan administrasi itu bukan berdasarkan komunikasi lisan, ya. Ingat, bukan berdasarkan komunikasi lisan. Harus ada hitam di atas putih yang artinya itu adalah proposal pengajuan. Sehingga kalau nanti ditanya ya bagian rektorat misal, kenapa kok ini ada uang keluar 10 juta?
Nah, bagian yang pengeluaran nanti itu akan bisa menjawab. Kemarin itu ada pengajuan proposal dari kegiatan kemahasiswaan, Pak. BEM mengajukan akan mengadakan kegiatan terkait dengan buka bersama. Dana sekian, anggarannya sekian, terus kemudian proposal yang masuk adalah ini. Nah, itu adalah dokumen pengajuan uang tunai di mana teman-teman itu harus menyiapkan sesuatu yang sifatnya ada hitam di atas putih. Karena kalau hanya sebatas komunikasi lisan, tidak ada yang bisa digunakan untuk memegang janji lisan ya. Tidak ada bukti yang paling kuat. Kalau kita membicarakan tentang administrasi, itu harus ada bukti secara fisik. Nah, di sini yang poin kedua saya tulis, ini bertujuan untuk mendapatkan uang secara cash saat semua alur birokrasi itu sudah terlewati secara benar. Nah, sekali lagi di sini ada kalimat alur birokrasi itu sudah terlewati secara benar dan semuanya sudah disahkan oleh beliau-beliau. Mereka itu membutuhkan kalian itu mau ngasihin apa, mana proposalnya dan lain sebagainya. Dan dari sesuatu yang awalnya tertulis, maka kalau kegiatan sudah selesai, nanti pun akan diakhiri dengan laporan yang sifatnya tertulis juga. Tidak bisa asal-asalan dengan hanya sifatnya adalah komunikasi lisan. Saya laporan, Pak, berdasarkan presentasi ya. Nah, itu tidak boleh. Karena semuanya tertulis, endingnya pun juga harus dengan menggunakan tertulis juga. Nah, kalau kita membicarakan tentang dokumen, sebetulnya maknanya itu ini, ya. Ini ya, anggap saja ini adalah ada beberapa tumpukan dokumen, kan gitu. Dokumen ini itu digunakan sebagai bukti dan sekaligus sebagai keterangan. Kalau kita mau menilik pada bahasa Belanda atau Inggrisnya, ini tulisannya saja yang berbeda. Document, kan gitu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia hampir sama, dokumen. Nah, ini digunakan saat pengajuan. Sifatnya harus ada. Fungsinya sebagai bukti dan dia berupa tertulis. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Ada yang menyebut bahwa Rainer ya, dokumen itu memiliki dua arti. Satu itu arti yang luas dan juga satu adalah arti yang sempit. Kalau yang luas itu meliputi semua sumber, baik tertulis maupun lisan. Lalu kemudian kalau yang arti sempit, ya hanya bersumber pada yang tertulis saja. Tapi tadi sudah saya sebutkan alasannya. Khusus pada administrasi keuangan, dokumen pengajuan, terus kemudian dokumen yang nanti akan digunakan sebagai pertanggungjawaban, itu sifatnya harus tertulis. Kalau kita mengacu pada pengertiannya Rainer ini, berarti yang paling tepat adalah pengertian dokumen secara arti yang sempit. Nah, mengapa? Karena ya tadi itu pengajuannya harus ada hitam di atas putih. Ya, lidah itu nggak ada yang bisa pegang. Sama kayak janjinya pasangan kita nggak pernah tahu bisa pegang dia itu bakal bener atau enggak, kan gitu. Kecuali tahu-tahu kita minta dia membuatkan bentuk secara tertulis ya. Intermezzo ya kawan-kawan ya. Nah, ini saya memiliki kotakan ini ya. Walaupun tadi sudah saya jawab sedikit, tapi saya kepengen tahu pendapatnya teman-teman semuanya. Kalau dari dua pengertian ini, teman-teman itu lebih suka atau lebih cocok yang mana? Dalam analisis kawan-kawan, khususnya administrasi keuangan, laporan, dokumen ya, itu harusnya itu yang mana? Mengacu pada yang pernyataan pertama, dokumen dalam arti yang luas, ataukah arti yang kedua dalam makna yang sempit? Silakan saya ngajak kawan-kawan untuk membahas ini lebih lanjut. Silakan tulis pendapat kawan-kawan ada di kolom komentar ya. Tinggalkan jejak di sana supaya saya bisa tahu supaya saya bisa tahu feedbacknya kawan-kawan. Lalu kemudian saya juga bisa tahu sejauh mana kemampuan kawan-kawan dalam menyerap informasi yang sudah saya sampaikan. Silakan tulis di kolom komentar jawaban dari kawan-kawan plus juga alasannya. Anda boleh memiliki jawaban yang berbeda dari yang lain jika ternyata memang itu yang Anda lihat selama pengalaman Anda. Oke, terima kasih.